Oke, pernah nggak sih ngerasa kalau potensi kita itu kayak harta karun yang terkunci, tapi kita nggak punya kuncinya? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah konsep namanya Stephen. Konsep ini bilang kalau cetak biru buat buka potensi itu sebenarnya udah ada di otak kita dari lahir. Yuk kita cari tahu, apa benar ini kunci yang selama ini kita cari? Pasti pernah deh kita semua ngalamin ini. Berdiri di persimpangan jalan. Bingung mau pilih jurusan kuliah, mau ambil jalur karir yang mana, atau bahkan hal simpel kayak, kenapa ya kok kita nyambungnya sama orang-orang tertentu aja? Pilihannya banyak banget, dan kita nggak yakin mana yang benar-benar kita banget. Nah, gimana kalau ternyata semua kebingungan itu bisa terjawab dengan kita ngerti sistem operasi bawaan otak kita? Jadi idenya gini, kepribadian kita yang paling dasar, yang katanya sih udah terprogram secara genetik, itu justru petunjuk utama buat semua pertanyaan tadi. Oke, sebelum kita loncat ke tipe-tipe kepribadiannya, ada satu hal penting yang harus kita pahami dulu, yaitu gimana cara dunia batin kita membentuk realitas di luar. Konsep ini disebut siklus nasib. Jadi, alurnya tuh begini, coba perhatiin titik awalnya ya. Semuanya itu dimulai dari perasaan dan emosi. Perasaan inilah yang kemudian memicu pikiran. Pikiran mendorong kita untuk melakukan tindakan. Tindakan yang kita ulang-ulang terus jadilah kebiasaan. Kumpulan kebiasaan ini ngebentuk karakter kita. Dan karakter inilah yang akhirnya menentukan nasib kita. Jadi lihat kan, titik mulainya itu perasaan, bukan pikiran, bukan tindakan, perasaan. Makanya penting banget buat kenal diri kita di level paling dasar, karena dari situlah nasib kita mulai dirajut. Oke, kalau fondasi nasib kita adalah perasaan, pertanyaannya sekarang, perasaan bawaan kita itu asalnya dari mana? Nah, disinilah konsep kepribadian genetik ini berperan. Ini tuh kayak cara kita buat memetakan publik perasaan dan pikiran bawaan kita. Kuncinya ya di sini, di dalam otak kita. Ini bukan soal apa yang kita pelajari atau pengalaman hidup kita loh, tapi lebih ke gimana cara otak kita secara alami, secara default, memproses informasi dan merespons dunia di sekitar kita. Jadi, intinya tuh gini, kepribadian genetik itu ditentukan dari belahan otak mana, kiri atau kanan, dan lapisan otak mana yang paling dominan di diri kamu. Anggap aja ini kayak sistem operasi di komputer atau HP kamu. Ada yang dasarnya Windows, ada yang macOS. Nah, ini adalah cara kerja default kamu dalam menjalankan hidup. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Berdasarkan sistem operasi bawaan tadi, Stephen mengelompokkan kita ke dalam 5 mesin kecerdasan yang berbeda. Ini dia kelima tipe itu. Pertama, ada sensing. Mereka ini orang-orang yang praktis banget. Hidupnya itu berdasarkan panca indera. Pokoknya, apa yang bisa dilihat, didengar, diraba, itulah yang nyata. Mereka ini tipe orang yang lebih percaya resep masakan yang udah pasti berhasil daripada coba-coba. Atau lebih milih baca buku manual daripada dengerin teori yang ngawang-ngawang. Lanjut, ada thinking. Nah, ini mesinnya logika. Mereka memproses dunia lewat data, fakta, sama analisis yang objektif. Buat mereka, pertanyaan utamanya itu bukan gimana rasanya, tapi ini masuk akal nggak, efisien nggak. Keputusan mereka selalu didasari alasan yang kuat, bukan baperan. Terus, beda lagi sama intuiting, si mesin kreatif. Mereka ini para visioner, jago banget ngelihat gambaran besar. Kalau kata orang, mereka itu ngelihat hutannya, bukan pohon-pohonnya. Mereka nggak terlalu pusing sama detail hari ini, tapi selalu bertanya gimana kalau dan ngebayangin kemungkinan-kemungkinan baru di masa depan. Keempat, ada feeling, si mesin relasi. Wah, kekuatan utama mereka itu kecerdasan sosial dan emosional. Mereka menavigasi dunia pakai empati. Mereka ini orang pertama yang sadar kalau ada yang lagi nggak beres di dalam tim dan selalu mikirin gimana dampak sebuah keputusan ke perasaan orang lain. Dan yang terakhir, ada insting. Kalau yang lain tadi dominan di otak kiri atau kanan, mereka ini adanya di tengah-tengah. Ini yang bikin mereka punya kemampuan unik buat merespon dengan cepat dan seimbang. Seringkali, mereka ini jadi lem perekat di dalam sebuah kelompok, pembawa damai dan penolong yang geraknya pakai naluri. Oke, kita udah punya 5 mesin kecerdasan. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Ada satu lapisan lagi yang penting banget, gimana cara mesin itu dinyalain. Energinya itu datang dari dalam atau butuh pancingan dari luar? Nah, ini dia bedanya introvert dan ekstrovert. Bedanya ini fundamental banget. Orang introvert itu digerakkan dari dalam, mereka termotivasi sama rasa takut untuk menghindari masalah. Coba kasih mereka deadline yang mepet atau tantangan, wah mereka pasti langsung gerak. Sebaliknya, ekstrovert butuh stimulus dari luar. Mereka termotivasi sama iming-iming atau hadiah untuk mendapatkan sesuatu. Coba tawarin bonus atau pujian, mereka pasti langsung semangat. Dan ini cara yang keren banget buat ngegambarinnya. Coba deh bayangin,
Kamu itu lebih kayak orang yang lari kenceng karena dikejar singa, didorong rasa takut buat menghindar dari bahaya? Atau kamu lebih kayak orang yang lari buat ngejar piala, didorong iming-iming buat dapetin sesuatu yang positif? Dua-duanya motivator yang kuat loh, tapi cara kerjanya benar-benar beda. Jadi, setelah kita ngobrolin soal siklus nasib, 5 mesin kecerdasan, plus 2 jenis dorongan motivasi, semua ini ngerucut kemana sih? Jawabannya simpel, tapi dalam banget. Semuanya kembali ke kekuatan mengenal diri sendiri. Ada sebuah kutipan menarik yang bilang begini, intinya, mengenal diri sendiri itu bukan cuma latihan intelektual biasa. Ini adalah kunci buat hidup selaras sama arus alami kita, yang pada akhirnya bikin kita lebih tenang dan tangguh dalam menghadapi hidup. Nah, ini dia manfaat praktisnya di dunia nyata. Bayangin deh, kamu bisa milih cara belajar yang paling pas buat otakmu. Bayangin kamu nemuin karir yang rasanya tuh kayak panggilan jiwa, karena emang cocok sama bakat alamimu. Intinya adalah, kita berhenti maksa diri kita jadi orang lain, dan mulai mengubah kekuatan yang udah ada di dalam diri kita jadi kesuksesan. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini. Di antara sensing, thinking, intuiting, feeling, atau insting, mesin kecerdasan mana yang paling terasa kayak rumah buat kamu? Karena menemukan jawabannya, itu bukan cuma soal dapat label baru, ini tentang berhenti berjuang melawan arus dan mulai berlayar dengan kekuatan penuh menuju potensi sejati kamu.